Ya, kembali bersama Kak Noven. Kita akan membahas mengenai 4 mode komunikasi manusia. Di mana itu pertama adalah pemuka agama, persekutor, politician atau politisi, dan scientist, ilmuwan. Kapan manusia mencari kebenaran dan kapan manusia hanya mempertahankan identitasnya. Dalam hal ini berkaitan sebenarnya dengan teori psikologi organisasi modern dari bukunya Think Again karya Adam Grant. Di sini dia menjelaskan bahwa manusia itu sering berpindah ke 3 mode berpikir defensif. Yang pertama tipe pemuka agama, kalau versi bahasa Inggrisnya ya disebut preacher ya. Terus yang kedua persekutor atau jaksa, yang ketiga politician atau politikus. Dan idealnya berkembang menjadi tipe scientist atau ilmuwan. Tetapi ada beberapa bagian dari hal ini yang perlu dipertajam agar lebih akurat dan menyentuh hal-hal secara psikologi ataupun secara epistemologi ataupun POV lainnya. Esensi dasar ini sebenarnya berbicara tentang saat berdialog apakah seorang sedang mencari kebenaran atau sedang mempertahankan identitas, egonya, dan mungkin juga posisinya. Dalam psikologi kognitif, manusia sering tidak mencari kebenaran secara objektif atau kebenaran yang objektif. Malah seringkali mencari hal-hal yang mungkin seperti pembenaran diri, perlindungan ego, stabilitas identitas sosialnya gitu. Ataupun juga untuk menang-menangan narasi supaya intelektualnya diakui misalnya. Nah, itu yang umumnya manusia cari ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang bisa sering terjadi ya, berkaitan dengan confirmation bias, terus motivated reasoning yang kedua, yang ketiga cognitive dissonance, dan juga yang keempat identity protective cognition. Biasanya tipe pemuka agama, kita akan bedah satu-satu ya. Biasanya tipe pemuka agama atau kalau buku aslinya itu preacher mode gitu ya. Esensi simpelnya seperti ini dalam teori Adam Grant. Ketika keyakinan kita terasa terancam, kita jatuhnya mulai berkhotbah gitu. Dimana artinya seseorang tuh merasa idenya adalah kebenaran moral. Idenya dianggap kebenaran moral, seolah-olah sudah wakil Tuhan di bumi. Nah, beberapa agama tertentu sering menggunakan hal ini. Seolah-olah perkataannya, kebenarannya adalah wakil surga gitu, atau wali surga gitu. Seolah-olah dia memberikan kartu pas untuk masuk surga gitu. Yang kedua, lalu mencoba mengkonversi orang lain untuk sepemahaman dengan dia. Ini tidak khusus tentang agama secara literal ya. Tapi tipe pemuka agama atau preacher ini adalah lebih bersifat metafora psikologis. Nah, yang perlu kita koreksi ya, ada beberapa pandangan masyarakat umum di mana tipe pemuka agama ini selalu merasa paling benar, seolah-olah wakil Tuhan di bumi gitu.
ini ya bisa bersifat benar sebagian, tetapi perlu dipertajam. Dalam hal ini yang perlu dipertajam adalah bukan selalu merasa dirinya Tuhan, melainkan satu, menganggap keyakinannya paling suci, kebenarannya paling suci gitu. Kedua, identitasnya melekat pada ide itu, ya. Jadi kalau ide itu salah, seperti seolah-olah identitasnya kabur gitu atau hilang. Yang ketiga, sering terjadi juga sehingga kritik terhadap ide dianggap serangan personal. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya. Ciri-ciri utamanya satu, berbicara absolut, seperti statement jelas salah atau pokoknya begini, atau yang ketiga semua orang tahu gitu. Nah, itu tipe cara komunikasinya ya. Terus yang berikutnya, sulit sekali menerima revisi. Terus seolah-olah moralizing. Yang berikutnya ya seringkali menggunakan guilt trip atau rasa bersalah ataupun shame, dipermalukan gitu. Nah, itu tipe-tipe komunikasi cirinya ya. Ciri-ciri utamanya ya. Menurut dasar psikologinya, ini bisa mencakup identity fusion dan sacred value theory. Identity fusion itu apa? Identitas diri melebur dengan keyakinan. Sedangkan sacred value theory, ada nilai yang dianggap sakral sehingga tidak boleh dipertanyakan. Ya, misalnya dalam parenting juga ada yang bahwa berpikir bahwa keputusannya paling benar gitu. Sehingga otoriter misalnya cara relationship dengan anaknya. Nah, fallacy yang sering muncul adalah satu, appeal to authority. Misalnya kayak gini, karena tokoh X bilang begitu, berarti dianggapnya pasti benar. Atau karena ustadz ini bilang itu, pendeta ini bilang itu, atau romo ini bilang itu. Nah, itu bisa terjebak seperti itu. Atau Bante ini bilang itu gitu. Siapapun lah pemuka agamanya, itu mesti kita berani uji ulang supaya tidak terjebak pada appeal to authority, ya, tidak terjebak pada fallacy appeal to authority. Yang kedua, tidak terjebak pada fallacy black and white thinking, seolah cuman ada benar total atau salah total. Yang berikutnya, jangan terjebak juga pada fallacy moral superiority bias, merasa lebih suci atau lebih bermoral daripada orang lain. Nah, kalau kita menggunakan analogi, orang seperti ini tuh memang tipenya ya bisa digolongkan sebagai penjaga benteng ideologi lah. Tujuannya bukan ngobrol sama orang kayak gini, tujuannya bukan mengeksplorasi sih, tapi mempertahankan either identitasnya, keyakinannya, atau mempertahankan bentengnya sendiri gitu. Ya, dalam mode pemuka agama, orang sebenarnya tidak dalam diskusi ya, tidak sedang mode diskusi, tapi mereka lebih, kalau di kekristenan itu lebih kayak mode artalkol, atau kalau versi muslimnya ya ruqyah lah gitu ya. Nah, yang kedua, kita masuk pada mode persekutor ya, persekutor mode atau jaksa, dimana esensinya dalam mode ini tujuan utama bukan memahami, tetapi membuktikan lawan salah. Capek sih ngobrol sama orang seperti ini ya. Belum apa-apa kita sudah dijudge, oh kamu salah karena yang benar gini. Belum dengar kita punya reason, tapi sudah menyalahkan dulu gitu. Nah, pandangan yang umum yang beredar biasanya ada kata-kata tentang tipe persekutor ini, selalu menyalahkan orang lain dulu gitu. Ya, ini memang umum ya pandangan ini. Tetapi esensi terdalamnya tipe persekutor ini, dia mencari cacat argumen sebenarnya. Lebih mencari cacat argumen daripada mencari kebenaran bersama.
jarang memikirkan harmoni ataupun toleransi lah, dimana fokusnya memang pemuasan emosi untuk debat dan ataupun yang kedua bisa menjatuhkan kredibilitas. Yang ketiga mencari inkonsistensi dari lawan bicaranya. Ciri utama cross examining, kedua nitpicking, ketiga mencari kontradiksi kecil, keempat tone menyerang, kelima defensif agresif. Nah, kalau kita tinjau dari dasar psikologi yang umum ya, itu ada dua hal, confirmation bias atau fundamental attribution error. Kenapa termasuk dalam confirmation bias? Karena hanya mencari data yang mendukung tuduhan. Kedua, fundamental attribution error. Jadi kesalahan orang dianggap satu, karakter buruk, bukan situasinya. Ya, ini perlu dicerna benar-benar. Ya, bisa terjebak pada fallacy apa saja. Pertama, ad hominem, ya, menyerang pribadi, bukan narasi ataupun idenya, tetapi menyerang pribadinya. Terus yang kedua bisa terjebak pada strawman fallacy, di mana menyederhanakan argumen lawan agar mudah diserang, agar mudah dipelintir gitu istilahnya. Yang ketiga, loaded question fallacy. Jadi bermain di pertanyaan jebakan. Analogi yang simpelnya seperti ini. Pengacara yang sudah memutuskan terdakwa bersalah sebelum sidang dimulai. Ya. Pengacara sudah memutuskan terdakwa bersalah sebelum sidang dimulai. Nah, ini seperti film-film drakor ataupun film-film yang ngetren tentang pengacara jahat ya. Jadi mode persekutor, bahkan typo pun bisa jadi barang bukti ya. Ingat ya, dalam menghadapi orang tipe persekutor, bahkan typo pun bisa dijadikan barang bukti ataupun jadi masalah besar gitu. Jadi kayak narasi nggak ingat pun bisa jadi serangan yang hebat dalam hidup kita, itu standar ya. Nah, yang ketiga, politician mode ya, atau tipe politikus. Esensinya adalah gini. Dalam hal ini tuh tujuan utama adalah mendapatkan dukungan sosial atau suara terbanyak juga bisa. Jadi bukan kebenaran. Ini lebih berbahaya karena dianggap bahwa pandangan mayoritas adalah pandangan benar. Ya, pandangan mayoritas pandangan benar, padahal belum sempat diuji secara teoritis ataupun empiris ataupun argumennya belum teruji, itu juga bisa. Dalam pandangan umum bisa terjadi kesalahan pandangan, pemahaman. Misalnya ada statement seperti ini. Dia tahu dia salah tapi nggak ngubah posisi demi kepentingan posisi gitu. Demi kepentingan institusinya ataupun demi kepentingan organisasinya. Nah, ini bisa cukup akurat pandangan umum ya, tapi lebih luas lagi itu lebih satu ya menjaga citra tujuannya ya, kedua menjaga kelompok, ketiga menjaga popularitas, yang keempat menjaga kekuasaan sosial. Kadang sebenarnya tipe orang yang seperti ini dia sadar argumennya lemah, namun mengubah posisinya itu dianggap sama dengan kehilangan dukungan kelompok, atau bisa dianggap radikal atau fanatik gitu takutnya ya. Nah, kalau kita bedah secara dasar psikologi, itu bisa masuk dalam social identity theory, group think, dan impression management. Social identity theory, kenapa disebut itu? Karena manusia takut kehilangan kelompok atau identitas kelompok tersebut ya. Yang kedua, group think, di mana bisa terjadinya potensi tekanan
konformitasnya kelompok gitu ya. Konformitas kelompok itu, tekanan itu bisa muncul ya. Kedua, impression management. Jadi mengatur citra sosial. Nah, fallacy yang mungkin terjadi, bandwagon fallacy. Kenapa? Karena mayoritas bilang begitu. Jadi kalau melawan arus berarti salah gitu. Ya, sekedar tahu ikan yang mampu melawan arus adalah ikan yang hidup. Ya. Terus yang kedua, appeal to popularity. Bisa tergolong dalam appeal to popularity fallacy, ataupun juga bisa masuk juga dalam goalpost shifting. Mengapa? Karena mengubah standar agar tetap terlihat menang. Jadi bukan mencari kebenaran, tapi bicara menang-menangan. Ya. Contohnya seperti gini. Orang yang lebih takut kehilangan voters daripada kehilangan kebenaran. Takut kehilangan follower daripada kehilangan esensi kebenaran, ataupun takut kehilangan pengagum daripada kebenaran itu sendiri, ya. Dan tipe politician mode ini, fakta boleh berubah, polling jangan. Nah, ini tipe-tipe yang berbahaya ya sebenarnya. Terus tipe yang keempat adalah scientist mode, atau mode ilmuwan ataupun profesor ya. Teori resminya Adam Grant sebenarnya lebih ke scientist ya, bukan profesor ya. Karena profesor pun bisa dogmatis. Kedua, ilmuwan sejati bukan soal gelar, tetapi metode berpikir. Ya, karena bisa aja gelar profesornya adalah gelar yang dibeli ya, bukan gelar usaha, tapi gelar yang dibeli. Itu bahaya. Nah, esensinya apa dari scientist mindset ini? Saya punya hipotesis kuat, tetapi saya bersedia merevisi jika data yang lebih baik muncul atau data yang lebih mendekati akurat muncul gitu. Nah, ini penting. Ini sebenarnya inti dari epistemologi yang ilmiah. Nah, kalau kita lihat dari pilar filsafatnya, secara ontologinya, realitas objektif mungkin ada, tetapi pemahaman kita kan terbatas. Kalau kita bedah epistemologi, ya pengetahuan memang bersifat provisional ya. Kedua itu juga bisa bersifat revisable. Ketiga bisa falsifiable ya. Tiga hal itu tadi ya, provisional, revisable, dan falsifiable. Nah, ini sebenarnya mendekati dengan pandangannya si Karl Popper, seorang filsafat juga ya, filsuf ya, di mana dikatakan bahwa bunyi statementnya kira-kira seperti ini: ilmu berkembang lewat falsifikasi. Ciri utama tipe ini adalah curiosity lebih besar dari ego, bukan terbalik ya, bukan ego lebih besar. Terus yang kedua, bertanya sebelum mengkonfrontasi atau menyerang. Ketiga, dia lebih mampu berkata, mungkin saya salah. Atau kedua misalnya kata-katanya, menarik pandangan Anda. Atau yang ketiga, apa ada evidence-nya? Nah, ini biasa yang diungkapkan pada tipe-tipe saintis. Yang membedakan adalah tipe saintis ini yang membedakan satu, identitas diri, mampu membedakan antara identitas diri dengan ide, ya. Karena tidak otomatis identitas diri adalah ide, itu tidak sama sebenarnya. Seperti gini,
Kita marah kepada anak. Yang kita marah itu adalah kelakuannya, tetapi bukan pribadinya. Yang salah itu kan tindakannya, bukan pribadinya. Pribadinya kita sayang, tetapi kesalahan tetap harus ditegur. Itu kalau tipe mendidik yang benar ya. Kalau kita lihat dasar teorinya yang berkaitan adalah intellectual humility, Bayesian thinking, dan growth mindset. Kenapa disebut intellectual humility? Karena kerendahan hati intelektual itu penting ketika kita berkomunikasi yang terbuka. Bayesian thinking itu apa? Keyakinan yang diperbaharui sesuai dengan evidence baru, bukti terbaru gitu loh. Ya. Kita masih ngecek juga kalau ada bukti yang terbaru itu apakah benar-benar pure ataukah itu modifikasi, itu juga harus dicek lagi, itu beda lagi topiknya ya. Terus growth mindset, di mana keyakinan itu bisa berkembang, tidak stagnan, ya, tidak statis. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi, scientist mindset bukan satu, relativisme total, kedua, tidak otomatis semua pendapat sama benar, ketiga, bukan berarti tidak punya pendirian. Saintis jati tetap punya conviction, tetapi evidence lebih tinggi daripada ego. Ibarat kata itu navigator yang siap mengubah arah ketika kompas menunjukkan data baru, ataupun ketika ada data baru muncul ya patut dipertimbangkan. Misalnya nih harus belayar ke utara, tetapi ternyata pas mau lurus ke utara ternyata ada gunung es sehingga harus berbelok dulu baru tetap ngesetting ke utara gitu. Jadi utara itu ibaratnya kita dalam pencarian kebenarannya itu ya, untuk menuju ke kebenaran itu. Jadi ada halangan apapun yang kita tuju adalah kebenaran itu. Nah, tipe saintis ini ya ibaratnya saintis mode jatuh cinta pada data, bukan pada ego. Jadi ada pro dan kontra pandangan lah ya. Secara dialektiknya itu seperti ini. Manusia ingin merasa benar, gitu. Tetapi akan dihadapin pada kontraposisi di mana keinginan merasa benar cenderung membuat manusia buta. Keinginan merasa benar cenderung membuat manusia jadi buta lah, tanda kutip. Ya. Jadi ketika kita menggabungkan antara statement pro dan kontra ini, kita bisa menemukan satu sintesis yang mungkin lebih bijak. Adalah kebijaksanaan muncul ketika conviction bertemu humility. Yang pertama, conviction bertemu humility. Yang kedua, keyakinan bertemu keterbukaan terhadap koreksi. Kalau kita mengkorelasikan ini dengan perspektif kekristenan atau Kristiani, menariknya itu Yesus sering satu, menolak mode politician. Kedua, mengkritik mode preacher yang munafik atau preacher yang hipokrit ya. Ketiga, membongkar mode persekutor seperti yang orang Farisi lakukan ketika menangkap orang yang sedang berzina. Tetapi juga Yesus sendiri juga bukan relativis. Kalau kita bedah, misalnya kita lihat orang Farisi di mana dia sering di Perjanjian Baru, orang Farisi di mana sering melakukan preacher mode gitu, atau tipe pemuka agama tadi yang pokoknya gua yang paling benar itu. Semua dihadapkan pada hukum moral sepihak tapi nggak ngaca gitu. Tapi ngacain orang pakai hukum moral yang dia tahu. Atau juga sering juga selain mode preacher mode bisa juga masuk dalam persekutor mode. Jadi di mana mereka itu merasa penjaga moral pertama, kedua mencari-cari kesalahan Yesus, atau ada pihak seberang yang sering mencari-cari kesalahan doktrin Kristiani. Nah, kita jangan irritated, jangan teriritasi, tetapi lebih ke arah framework kita,
ganti dengan mereka mengkritik, ya gue semakin belajar dengan pemahaman gue terhadap iman gue itu, terhadap kekristenan kita sendiri. Sedangkan Yesus, kalau kita bedah secara Kristiani, kalau Yesus sering menggunakan dialog yang bersifat eksploratif. Contoh, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, itu perkataan Yesus ya di Perjanjian Baru, especially dalam Injil ya. Jadi bukan sekedar transfer dogma, tapi apa? Satu, mengungkap hati, ya, mengungkap pandangan orang terhadap dia. Yang kedua, memancing refleksi epistemologi. Jadi secara refleksi praktisnya, kita cobalah belajar ya ketika berdialog. Tanyakan, apakah saya satu, mencari kebenaran atau mempertahankan ego? Kedua, apakah saya mendengar untuk memahami atau mendengar untuk menyerang? Atau kalau bahasa di sehari-hariin yang lebih enteng, mendengar, seolah-olah mendengar tapi sebenarnya hanya menunggu waktu untuk ngomong, bukan mendukung diskusi gitu biasanya. Itu dimana ego lebih menguasai daripada mendukung komunikasi dalam kelompok tersebut dalam menggali kebenaran. Jadi pertama tadi, apakah saya mencari kebenaran atau mempertahankan ego? Apakah saya mendengar untuk memahami atau mendengar untuk menyerang? Yang ketiga, jika evidence kuat muncul ya untuk refleksi ini, bisakah saya merevisi posisi saya? Itu untuk refleksi pribadi. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut ya, dan juga komunikasi, kita bisa belajar yang namanya teknik scientist conversation. Jadi satu, gunakan apa yang membuat kita berpikir demikian. Pertanyakan gitu ya, apa yang membuat kita berpikir demikian, bukan langsung ngomong itu salah. Kedua, pisahkan antara identitas orang itu dari ide orang itu. Jadi kita bisa berpikir jernih nih. Ketiga, gunakan probabilistic language. Daripada pasti, yang saya ngomong pasti benar. Nah, itu jangan terjebak di sana, tapi coba sejauh data yang saya tahu atau sejauh apa yang saya pernah alami dan juga cross check dengan pengalaman orang. Disitulah kenapa kita harus dewasa dalam berpikir. Jangan terkungkung pada denominasi tertentu atau pola pikir tertentu. Ketika kita sekolah, kita harus belajar dari berbagai perspektif. Ketika masuk gereja atau agama tertentu, lantas kita harus berpikir hanya itu aja. Nah, itu salah ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 kan dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu Yesus. Agama ataupun bervariasinya denominasi itu bukan kebenaran utama. Kebenaran sejatinya adalah Yesus. Itu kita mesti hati-hati ya. Yang keempat adalah Stillman teknik. Jadi coba perkuat argumen lawan sebelum mengkritik. Ini akan membuat ini lawan dari strawman fallacy lah. Ya. Jadi kalau kita simpulkan secara inti, tipe preacher atau pemuka agama biasanya melindungi keyakinan, tipe persekutor itu biasanya cenderung menyerang lawan, tipe politician itu mencari dukungan sosial terutama mayoritas misalnya atau suara terbanyak, dan tipe scientist mencari kebenaran sambil siap dikoreksi. Dan manusia yang sehat biasanya bisa masuk semua mode, tetapi tahu kapan harus kembali ke mode scientist. Demikian sharing pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.